berbeda dari pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat yang dulu-dulu itu. Tapi dari hasil kajian kami di masa pemerintahan Bapak Abdul Karim ini, kami coba meluruskan atau mencari info ke masyarakat atau ke tokoh yang masih kenal atau yang masih tahu sedikit sejarah ini. Coba kita korek mereka, kita menggunakan RPJM, karena pembangunan jangka menengah desa di awal pertama pemerintah Pak Abdul Karim itu. Dalam penyusunan RPJM memang kita harus mengetahui sejarah desa, apa yang melatar belakangi desa Kucur ini berdiri itu bagaimana. Nah, itu coba kita korek, walaupun mungkin keterangan yang kita dapat ini tidak 100% benar, tapi setidaknya kami sudah punya gambaran tentang sejarah desa Kucur. Memang dari sejarahnya desa Kucur ini ada berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari Pak Kades, Pak penyusun, itu ada beberapa tahapan ya. Tahapan awal ini Kucur ini memang dulu sebelum zaman kemerdekaan atau zaman kerajaan, Kucur ini sudah ada berdiri desa, tapi namanya masih belum desa. Yaitu dari sejarah kerajaan Mojopahit. Dari kerajaan Mojopahit itu Kucur ini sudah namanya apa ya, kayak tempat singgah atau apa yang dulu itu pernah buat singgah atau apa, tapi rupanya juga buat menetap. Nah, versi kedua ada dari anak buah Pangeran Diponegoro. Nah, anak buah Pangeran Diponegoro yang mereka bisa dikatakan pelarian dan mereka bersembunyi di desa sini, tapi dulu masih hutan belantara memang. Nah, ini juga bertahun-tahun di sini, dan itu ada cara-cara peninggalannya. Setelah itu muncul dari kerajaan apa yang saya lupa ini, dan kedudukan pertama mereka itu di kerajaan. Nah, di kerajaan itu pernah ditemukan memang secara peninggalan dari sejarah kerajaan. Akhirnya kerajaan inilah yang mungkin cikal pertama munculnya desa Kucur, jadi di kerajaan. Tapi tahunnya kita nggak tahu tahun berapa, kita nggak tahu. Kemudian setelah itu sudah hilang lagi, sejarah Kucur hilang lagi, tidak ada apa ya, pembahasan. Iya, tidak ada masyarakat lagi lah yang ada di sini. Dan tahun berapa gitu, ini tahunnya memang kita nggak tahu ya, tahun-tahun sana kita nggak tahu. Itu ada orang yang perantauan lah, merantau. Mereka banyak kan memang waktu itu dari kota ya, dari kota merantau ke desa Kucur untuk buka lahan. Ini masih hutan dulu, buka lahan, dan mereka mendirikan sebuah perkampungan di situ. Dan awal dari berdirinya desa Kucur ditetapkan dari desa itu sekitar tahun 1919 sama itu 1914. Ini dari hasil kita mengorek info bahwa data itu dari hasil peta yang dibikin zaman Belanda. Jadi Belanda bikin peta wilayah ini sekitar tahun 1919. Ini nanti ada secara alamat, ada datanya secara kepala desa dulu ada, dimulai tahun apa ini ada
Kalau nggak salah pengangkatan kadis pertamanya itu yang namanya niku nggih Pak Singo Setro nggih. Iya ini Kemarin saya baca di ada beberapa berita juga iya di ini YouTube. itu secara gambaran apa desa Bujur. Sebentar ya. Jadi kita nggak tahu persis awal berdirinya Bujur ini di tahun berapa, itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di Kerawangan yang dibuat Belanda waktu itu sekitar tahun 1919 itu tentang Kerawangan desa yang sudah di patok-patok ini miliknya ini. Dan Bujur ini memang pertama kali ada penduduknya itu adalah daerah kerajaan, dusun kerajaan. Daerah mana Pak? Dusun kerajaan. Dusun kerajaan. Ya, kerajaan itu adalah pertama kalinya desa Bujur ini ada penduduknya. Itu penduduknya menetap pertama itu di dusun kerajaan. Kemudian disusul pedukuhan Sumber Bendo, Klaseman, Ketuan Budaya dan Purila. Kebanyakan orang-orang yang datang ke Bujur ini memang kebanyakan orang-orang kota waktu itu. Jadi seperti di Sumber Bendo lah, dusun Sumber Bendo itu dulu awal-awalnya adalah orang Tawang Gede, Merjosari ini. Dan Oke. kemudian yang di dusun Turi itu dulu awal-awalnya orang dari Betek, Umer, Brawijaya itu. Brawijaya. Kemudian yang Klaseman, ya kebanyakan orang yang dari Klaseman, awal-awalnya orang dari Klaseman, kota itu. Orang Kelampok ini juga awalnya Berarti mereka jauh-jauh. pendatang dari Oke. Kelampok Kasri kota itu. Oh. Jadi itu mereka pindah ke sini, akhirnya juga banyak yang menyusul, dan dari tetangga mereka di sana di sini kemudian mereka membuat lahan pertanian. Semakin tahun semakin bertambah, mereka namakan tempat itu karena mereka dari orangnya semua berasal dari kota Klaseman atau Kelampok, mereka ke sini bikin